Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Salsabila, NRP 1840100146, mata kuliah pengukuran kinerja SDM, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan mengapa evaluasi atau pengukuran kinerja SDM sangat penting dalam mengelola manajemen SDM di perusahaan. Evaluasi kinerja ini sangat penting dalam manajemen SDM. Dengan evaluasi kinerja ini akan dilihat bagaimana kinerja karyawan, apakah sudah sesuai dengan tugasnya, apakah menjalankan tugas dengan baik. Evaluasi kinerja ini sangat berhubungan erat dengan fungsi pelaporan dan fungsi pemantauan. Dengan evaluasi perusahaan tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Perusahaan dapat mengevaluasi kinerja. Melalui sebuah evaluasi, perusahaan menjadi tahu bagaimana kapasitas pegawainya dalam melakukan sebuah pekerjaan. Di mana dari sana, perusahaan menjadi tahu sejauh mana kemampuan pegawainya dalam melaksanakan pekerjaan tersebut untuk mencapai visi dan misi sebuah perusahaan. Pada dasarnya, manajemen SDM ini berhadapan dengan berbagai permasalahan pada tingkat manusia atau pegawai. Evaluasi kinerja menjadi salah satu model manajemen sumber daya manusia yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi serta situasi yang selalu berkembang, sehingga dapat diambil tindakan yang efektif seperti pembinaan, lalu tindakan atau koreksi perbaikan atas pekerjaan yang tadi sudah dievaluasi yang dirasa kurang agar perusahaan tidak melakukan kesalahan yang sama. Contohnya, evaluasi kinerja yang selalu melanggar peraturan perusahaan akan dievaluasi oleh perusahaan agar tidak terulang kembali. Pertanyaan yang kedua, jelaskan tahapan yang harus dilakukan sebelum perusahaan menyusun sistem penilaian kinerja SDM. Tahap dalam melakukan penilaian kinerja SDM itu, atau penilaian kinerja karyawan, itu ada 5. Yang pertama itu tahap perencanaan. Tahap ini merupakan standar di mana penyusunan sasaran kinerja yang diharapkan kepada karyawan dan kemampuan atau kompetensi atau kompetisi yang diharapkan oleh perusahaan kepada setiap pegawainya. Selain itu, harus dipertimbangkan hal-hal apa saja yang harus menjadi standar dalam penilaian kinerja agar penilaian menjadi ideal. Lalu yang kedua itu ada tahap penyusunan data dan bahan. Data-data yang terkait seperti laporan kerja, catatan perusahaan, hingga data-data lainnya harus disiapkan. Selanjutnya, data itu dijadikan rujukan dari pihak penilai, baik itu manajer, pimpinan, dan lain-lain untuk berdiskusi dalam melakukan penyusunan bahan yang diperlukan untuk penilaian kinerja. Lalu pada yang ketiga ini ada pelaksanaan atau performing. Pada tahap ini perlu adanya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan. Pemberian arahan atau teguran itu penting agar tujuan yang tadi sudah dibuat di perencanaan itu dapat tercapai dengan baik dan penilaian kinerja pun bisa berjalan dengan baik. Lalu yang keempat yaitu tahap penilaian dan review. Pada tahap ini dilakukan perbandingan antara kinerja karyawan dan kinerja yang sudah ditetapkan atau yang menjadi patokan atau standar untuk penilaian dari atasan untuk ke bawahan. Itu menjadi perbandingan antara apakah kinerja karyawan yang sudah dilakukan itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh penilai atau tadi seperti manajer dan pimpinan lain sebagainya. Ini digunakan untuk mengidentifikasi kinerja karyawan apakah sesuai atau tidak. Lalu pada tahap yang terakhir yaitu tahap kelima yaitu pembuatan laporan hasil. Laporan hasil dari proses penilaian kinerja karyawan itu harus dibagikan atau diberikan kepada masing-masing karyawan karena ini tuh menjadi bahan rujukan kepada karyawan bagaimana penilaian dia saat bekerja yang dinilai oleh penilai tadi, baik manajer ataupun pimpinan. Dan itu menjadi rujukan kepada karyawan apakah dia kinerjanya sudah baik atau belum. Dan kalaupun belum, dari laporan hasil tersebut dapat dilihat dan karyawan dapat merubahnya menjadi lebih baik agar visi misi perusahaan dapat tercapai atau sesuai dengan target. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.